Halo, kita ketemu lagi. Sekarang pembahasan kita fokuskan pada fungsi eksponensial. Mari kita lihat sekarang fungsi eksponensial. Namun sebelum kepada pembahasan itu, mari kita lihat terlebih dahulu apa yang kita sebut dengan eksponen. Jadi sebuah bilangan dengan eksponen itu secara umum dituliskan dengan misalkan Y sama dengan di sini A pangkat atau eksponen dari A, ini adalah eksponen pangkat atau eksponen dari A itu adalah M per N, di mana M dan N adalah bilangan integer. Nah, bentuk ini bisa kita tuliskan di dalam bentuk yang lain, yaitu M atau A pangkat M per N itu bisa dituliskan di dalam bentuk seperti ini. Ini yang kita sebut dengan A eksponen M per N, di mana per N itu di sini dia menjadi akar sekarang, menjadi akar. Sedangkan pangkat M seperti biasa, dia adalah pangkat. Mari kita lihat contohnya agar Anda dapat memahami hal ini lebih mudah. Sekarang misalkan kita lihat 32 pangkat atau eksponen 3 per 5. Maka Anda lihat di sini per 5 ini adalah merupakan akar. Jadi 32 akar 5 pangkat 3. Kalau Anda lihat 32 akar 5 itu hasilnya adalah 2. Dari mana? Karena 2 pangkat 5 itu adalah 32. Jadi 32 akar 5 itu adalah 2. Pangkat 3, dia sekarang hasilnya adalah 2 pangkat 3, hasilnya sama dengan 8. Contoh berikutnya sekarang. Kita lihat 27 eksponen atau pangkat negatif 2 per 3. Anda perhatikan di sini pangkat negatif itu berarti dia adalah penyebut. Karena itu saya tuliskan dalam bentuk yang lain, dia menjadi 1 per akar 3 dari 27, lalu kita pangkatkan dengan 2. Akar 3 dari 27 adalah 3, karena 3 pangkat 3 itu adalah 27. Jadi 3 selanjutnya pangkat 2, dia menjadi 9. Hasilnya secara keseluruhan dia adalah 1 per 9. Kenapa dia menjadi 1 per 9? Karena dia pangkat negatif atau eksponen negatif. Sekarang mari kita lihat dalam bentuk yang lebih general, di mana eksponen itu adalah bilangan real seperti ini atau bilangan nyata. Jadi sekarang bagaimana kalau 32 pangkat 1,2? Bagaimana cara kita mengevaluasinya? Dengan cara yang mudah, Anda rubah 1,2 pangkat 1,2 itu menjadi 12 per 10. 1,2 bukan? Lalu kalau kita sederhanakan, dia menjadi 6 per 5. Dan kata lain, 32 pangkat atau eksponen 6 per 5. Kembali seperti contoh yang di atas, dia menjadi akar 5 dari 32. Hasilnya kita pangkatkan 6. Dan kata lain, 2 pangkat 6 hasilnya adalah 64. Nah, sekarang mari kita lihat lebih detail di mana pangkat atau eksponen itu menjadi sembarang bilangan. Asumsikan dia adalah sembarang bilangan nyata. Maka kita akan memiliki sebuah fungsi eksponensial yang memiliki bentuk umum Y sama dengan Fx sama dengan A pangkat X. Ini adalah bentuk umum dari fungsi eksponensial. A itu seringkali kita sebut dengan istilah basis. Jadi basis A. Dengan bilangan nyata A, di mana A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Jadi A kalau 1, dia tidak ada artinya karena 1 pangkat berapapun dia adalah 1. Dan A tidak negatif. A selalu positif karena A lebih besar dari 0. Nanti kita akan lihat lebih detail, kita akan perhatikan, Anda ingat baik-baik,
Kalau nilai A itu kita set lebih besar dari 1, maka nilai Y atau fx ini semakin lama akan semakin besar apabila X itu kita naikkan nilainya. Atau dengan kata lain, X semakin lama semakin besar, maka Y juga akan semakin besar. Tetapi apabila A itu Anda set sedemikian rupa supaya dia terletak antara 0 dan 1, misalnya 0,5, 0,8, 0,3 dan sebagainya. Dalam kondisi seperti ini, apabila X itu kita set dia semakin besar nilainya, maka kebalikannya Y itu akan semakin kecil. Oke, sekarang kita perhatikan lewat grafik. Saya punya grafik sekarang Y sama dengan fx sama dengan 2 pangkat X. Ini adalah fungsi eksponensial. Anda perhatikan dari sisi tabel, apabila X saya set mulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan seterusnya. Saat X negatif 3, Y-nya 0,125. Saat X negatif 2, dia 0,25 Y. Pada saat X1, Y-nya 2. Pada saat X3, Y-nya 8, dan seterusnya. Kalau saya plot dalam bentuk kurva atau grafik, dia menjadi seperti ini. Nah, Anda perhatikan baik-baik di sini, karena A di sini lebih besar dari 1, yaitu 2, di sini A adalah nilainya 2, maka pada saat nilai X itu saya naikkan, maka nilai Y itu juga akan semakin besar. Atau dengan kata lain, kurva itu menaik. Bentuk kurva eksponensial untuk A lebih besar dari 1, dia akan menaik. Kalau misalnya saya perkecil nilai X ini semakin lama semakin kecil ke sana, dia makin lama akan mendekati 0. Jadi Y itu makin lama akan mendekati 0. Tetapi dia tidak 0. Dia makin lama akan mendekati 0. Karena itu, sumbu X dalam hal ini, sumbu X horizontal ini seringkali disebut sebagai asimtot bagi fungsi eksponensial ini. Anda juga perhatikan di sini bahwa X itu bisa memiliki nilai antara negatif tak terhingga sampai tak terhingga. X disebut sebagai domain di dalam pemahaman tentang fungsi. Kalau Anda masih ingat dalam pembicaraan kita awal-awal sekali tentang fungsi. Jadi saya bisa simpulkan beberapa karakteristik dari fungsi eksponensial. Pada saat A lebih besar dari 1, maka nilai fx akan semakin besar untuk domain negatif tak terhingga menuju ke tak terhingga. Sedangkan range dari sini X ya, maksud dari domain itu adalah sumbu X atau nilai dari X. Sedangkan range itu adalah Y, dia berada pada titik antara 0 sampai tak terhingga. Sumbu X disebut sebagai asimtot horizontal untuk X mendekati negatif tak terhingga. Nah, kalau Anda perhatikan dalam grafik itu, grafik eksponensial itu akan memotong sumbu X pada titik 0,1. Sekarang kita lihat kalau nilai A itu terletak antara 0 dan 1. Contohnya di sini A adalah 0,5. Jadi Y sama dengan fx 0,5 pangkat X. Sebelah kanan ini adalah tabel. Sebelah kiri ini adalah grafik. Anda perhatikan sekarang bahwa grafik itu akan menurun bentuknya. Jadi semakin besar nilai X, maka Y makin lama akan makin mengecil, makin lama akan makin turun. Dia tidak pernah 0, tetapi semakin lama semakin mendekati 0. Karena itu, dalam hal ini, mari kita simpulkan, untuk nilai A antara 0 dan 1, fx itu akan semakin kecil apabila domain kita naikkan dari negatif tak terhingga menuju tak terhingga. Range-nya sama, Y-nya antara 0 sampai tak terhingga, dia tidak pernah negatif hasilnya. Nah, sumbu X itu akan menjadi asimtot horizontal untuk X mendekati tak terhingga. Dan fx itu juga akan memotong sumbu X pada titik 0,1. Mari kita lihat sekarang berbagai variasi dari fungsi eksponensial.
Anda perhatikan di sini untuk nilai A lebih besar dari 1, apabila nilai A itu saya buat semakin besar, di sini 2 pangkat X yang merah, 3 pangkat X yang biru, dan 4 pangkat X yang hitam. Anda perhatikan apabila nilai A semakin besar, maka grafik itu akan mendekati sumbu Y. Semakin lama akan mendekat ke sumbu Y, berimpit dengan sumbu Y. Akan tetapi, apabila A itu terletak antara 0 dan 1, Anda lihat di sini, ini setengah pangkat X, 1/3 pangkat X yang biru, dan 1/4 pangkat X yang hitam. Anda lihat apabila nilai A semakin kecil, 1/4 itu lebih kecil dari 1/3, 1/3 lebih kecil dari setengah. Apabila A semakin kecil, maka grafik akan berimpit dengan sumbu Y. Bentuk variasi yang lain itu adalah refleksi. Misalkan gambar yang sebelah kiri ini, refleksi, yaitu Y sama dengan 2 pangkat X yang merah. Kalau saya berikan negatif, sekarang Y sama dengan negatif 2 pangkat X, maka dia akan direfleksikan terhadap sumbu X horizontal, seperti ini. Lalu apabila saya lakukan hal yang lain, saya translasikan, misalkan grafik yang merah itu adalah Y sama dengan 2 pangkat X, saya geser ke atas, Y sama dengan 2 pangkat X tambah 3, maka seluruh grafik ini akan bergeser sebanyak plus 3 ke atas. Jadi Anda perhatikan sekarang bergeser sebanyak 3 ya ke atas ya, sehingga lihat dia akan memotong di sumbu Y pada titik 0,4. Demikian juga Anda bisa translasikan ke bawah, 2 pangkat X negatif berapapun Anda mau, negatif 3, negatif 4, atau negatif 5, dia akan tertranslasikan atau tergeser ke bawah. Demikianlah pembahasan kita tentang fungsi eksponensial. Banyak belajar membuat orang pintar, tetapi memahami membuat orang berakal budi. Terima kasih.